Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rofik Samanhudi dari Program Studi Teknik Informatika dengan NIM awal 2022 dan NIM akhir 260. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh penting Islam di dunia bernama Ibnu Sina atau biasa disebut Bapak Kedokteran Modern. Kali ini kita akan membahas tentang biografi dan penemuan yang bermanfaat bagi dunia yang telah ditemui oleh beliau, yaitu Bapak Ibnu Sina. Pertama, kita akan bahas tentang biografinya. Ibnu Sina, atau dikenal juga sebagai Avicenna, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11. Beliau lahir di Persia, yang kini merupakan wilayah Iran modern, pada tahun 980 dan meninggal pada tahun 1037. Karyanya beliau telah meninggalkan jejak yang sangat dalam di banyak bidang ilmu pengetahuan. Masa kecil dan pendidikan beliau. Pada pendidikan awal beliau, pada usia muda, Ibnu Sina mulai mempelajari Al-Quran dan berhasil menghafalnya sebelum mencapai usia 10 tahun. Masya Allah. Selain itu, dia juga belajar sastra, hukum Islam atau fikih, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya di bawah bimbingan para guru private yang diundang oleh ayahnya. Untuk studi lanjutnya, setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama dan sastra, Ibnu Sina juga melanjutkan studinya ke berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya, seperti matematika, logika, dan filsafat. Beliau belajar dari para sarjana terkemuka di Bukhara, termasuk Abu Abdullah Natili, seorang filsuf terkenal pada masa itu. Pada saat menjadi dokter, ketertarikan beliau pada ilmu kedokteran tumbuh dengan begitu cepat. Pada usia 16 tahun, beliau sudah mulai mempelajari ilmu kedokteran secara intensif dan praktik klinisnya dimulai pada saat itu. Pada usia 18 tahun, beliau sudah memperoleh reputasi sebagai dokter yang handal yang membuatnya terkenal di seluruh wilayah. Salah satu pencapaian pentingnya di usia muda adalah kesuksesannya dalam menyembuhkan Nuh, penguasa dinasti Samanid kedua, dari penyakit sulit disembuhkan oleh dokter lain. Sebagai imbalannya, Ibnu Sina diberikan akses ke perpustakaan kerajaan Samanid yang kaya akan buku-buku langka dan naskah-naskah ilmiah. Karir dan karya beliau. Karir Ibnu Sina sangat cemerlang. Beliau bekerja sebagai dokter kerajaan dan penasihat di berbagai istana. Nah, Ibnu Sina ini juga sangat produktif dalam menulis dengan lebih dari 450 karya yang ditulisnya dan sekira 240 diantaranya masih ada hingga kini dan masih dipelajari. Penemuan dan kontribusi beliau. Yang pertama adalah kanon kedokteran, Al-Qunun fi Al-Tib, buku medis yang menjadi standar di Eropa selama berabad-abad. Yang kedua, filsafat, yang dimana beliau menggabungkan filsafat Aristotelian dan Neoplatonisme dengan pemikiran Islam. Dan yang terakhir ada matematika dan astronomi yang memberikan kontribusi penting dalam kedua bidang ini. Nah, berikut ini adalah pengaruh Ibnu Sina. Hingga sekarang, karya-karya beliau, terutama kanon kedokteran, masih menjadi bahan studi penting dalam sejarah kedokteran, meskipun tidak lagi digunakan sebagai buku teks utama di universitas-universitas modern. Namun, kontribusinya ini dalam mengorganisir pengetahuan medis dan menyediakan metodologi ilmiah yang sistematis tetap dihargai. Selain itu, gagasan-gagasannya tentang etika kedokteran, diagnosis, dan pengobatan juga masih memiliki relevansi dalam konteks medis kontemporer. Ibnu Sina juga memberikan pengaruh besar dalam pengembangan ilmu farmasi dan kimia, serta menjadi pionir dalam penggunaan eksperimen dalam kedokteran. Secara keseluruhan, warisan beliau sebagai ilmuwan yang mengintegrasikan tradisi Yunani klasik dengan pemikiran Islam, serta kemampuan beliau dalam menyampaikan pengetahuan medis dan filosofi dalam format yang sistematis dan sangat jelas, membuat beliau selalu dihormati dan dipelajari hingga saat ini. Nah, hingga akhir slide, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah Ibnu Sina adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan ilmu pengetahuan dunia. Warisannya terus hidup hingga saat ini dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan.
karya-karyanya tetap menjadi inspirasi dan dasar bagi banyak penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, seperti itu adalah kisah biografi kecil singkat bagi beliau. Nah, jadi kesekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.